Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Langsung saja kita lanjutkan obrolan kita terkait dengan limfadenitis. Saya lanjutkan ke Dokter Bella nih dok. Tadi dibahas terkait dengan anak-anak yang mengalami limfadenitis, apa aja yang harus dilakukan orang tua pertama kali. Nah, kapan sih sebenarnya orang tua harus membawa anak ini berobat ke puskesmas ataupun ke rumah sakit dok? Iya, kalau kapan bawa anaknya untuk ke puskesmas atau ke rumah sakit, seharusnya pada saat anaknya belum sampai timbul benjolan, kalau udah ada sakit awal itu sudah harus dibawa supaya jangan sampai ada benjolannya gitu ya. Jadi kalau misalnya di awal udah ada batuk pilek, terus anaknya juga ada misalnya nyeri pada gigi atau misalnya giginya berlubang gitu. Nah itu awal-awal sudah harus segera dibawa untuk berobat gitu. Oke, berarti memang harus dari awal kalau misalnya udah ada suatu gejala, pemirsa langsung aja nih, nggak usah self-diagnose, nggak usah kasih obat-obatan macam-macam, konsultasi dulu ke dokter, langsung dibawa ke puskesmas ya dok ya. Kalau misalnya untuk pemeriksaan apa aja nih dok yang bisa dilakukan? Pemeriksaan nanti akan kita bahas habis ini, karena habis ini kita akan bahas diagnosis. Oke, mungkin langsung aja ya dok ya kita bahas. Oke, kita bahas diagnosis ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sama dokter Junia tentang limfadenitis itu sendiri. Nah, ini kita taunya ini limfadenitis itu dari mana gitu ya. Kita yang pertama adalah dengan cara anamnesis. Jadi kalau misalnya memang pasiennya tadi kata Syifa juga ya, gimana nih kita tahu gitu anaknya ini bakal limfadenitis atau enggak gitu. Nah, biasanya dokternya akan nanya-nanya nih pasti, apakah anaknya punya gejala infeksi saluran pernapasan atas, contohnya adalah batuk pilek yang berkepanjangan, yang enggak sembuh atau pengobatan yang tidak adekuat, itu bakal ditanya juga. Atau memang ada infeksi dari mata, misalnya mata anaknya merah, atau tadi ya penyebab-penyebab infeksi, entah itu infeksi virus ataupun bakteri seperti itu. Nah, disertai biasanya karena dia itu adalah peradangan, ada tanda-tanda demam tadi ya. Jadi demamnya itu biasanya bisa jadi dia tinggi banget atau naik turun, tapi demam itu adalah salah satu penanda adanya infeksi itu sendiri. Nah, selanjutnya anaknya anoreksia nih, nggak mau makan, males makan, terus anaknya rewel, itu kan salah satu berarti kayak alarm juga, kenapa ya kok anaknya demam terus dia nggak mau makan seperti itu, atau nanti sampai ke penurunan berat badan yang drastis gitu pada anaknya. Selanjutnya dicari tahu juga akan tentang kesehatan gigi ya, karena banyak sekali yang miss di kesehatan gigi ini gitu. Jadi gigi yang berlubang atau gigi atau gusi yang nyeri itu malah bisa infeksinya menyerang ke yang lain, bahkan bisa sampai ke infeksi otak gitu ya. Jadi nanti akan ditanya juga apakah sebelumnya nih punya riwayat giginya yang kurang baik seperti itu. Nah, setelah kita anamnesis atau kita tanya-tanya gitu ya sama pasiennya, selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan fisik. Nah, nanti di sini dokternya akan lihat, bahkan akan diraba sama dokternya di bagian-bagian yang mana nih timbul benjolannya, seperti itu. Misalnya di belakang leher, biasanya kita akan pegang apakah itu benar posisinya di kelenjar getah bening atau bukan gitu ya. Terus juga kita akan cek lagi kalau di belakang leher, biasanya dia bengkak bukan cuma hanya di belakang leher aja, bisa di belakang telinga ataupun di bagian leher depan itu juga bisa, karena dia sama-sama satu aliran ya, kayak tadi ya ada aliran listrik, ada saklarnya. Nah, saklarnya satu di sini bisa bengkak, tapi di tempat lain pun juga bisa bengkak begitu. Jadi dipastikan juga dengan biasanya diraba sama dokternya begitu. Diraba juga untuk apa nih? Untuk tahu juga apakah ini bisa tepinya tegas gitu ya, terus dia bisa digoyangkan atau tidak. Itu sebagai salah satu pemeriksaan fisik pada pasien gitu. Nah, dan juga kita akan lihat nih yang pada pemeriksaan fisik kita akan nilai apa aja yang dinilai tadi ya, lokasinya. Terus yang kedua ukuran dan juga bentuk. Normalnya KGB itu dia ukurannya itu hanya sampai 2 cm ya diameternya gitu. Tapi kalau misalnya dia membesar, nah itu apakah ukurannya dan bentuknya apakah dia irregular atau tidak. Ini juga akan dinilai. Selanjutnya apakah pada saat dipegang nyeri atau tidak. Apalagi anak-anak ya sangat sensitif sekali. Misalnya kita baru pegang yang benjolannya itu, anaknya langsung teriak atau langsung nangis. Berarti tandanya
oh ini sakit nih jangan-jangan pada saat kita pegang. Terus kita juga lihat konsistensinya tadi, ya apakah dia kenyal atau keras atau sudah ada fluktuasi. Artinya kalau dia fluktuasi di dalamnya itu sudah ada cairan gitu. Entah itu dia cairan warna kuning ataukah isinya darah ataukah nanti yang paling banyak itu adalah nanah. Ya, kalau infeksinya sudah semakin berat, nanti benjolannya itu bisa ada isi nanah juga seperti itu. Dan pada saat diraba, apakah perabaannya hangat atau tidak seperti itu. Dan akan dinilai juga jumlah kelenjar getah bening yang terlibat. Apakah dia hanya satu atau lokal di tempat itu saja atau dia beberapa tempat atau multiple. Begitu. Nah, kita akan lihat juga perbedaannya, apakah ini suatu limfadenitis atau suatu keganasan ya. Jadi kalau misalnya pemirsa di rumah ada benjolan gitu ya, kalau misalnya dia ini penyebabnya adalah infeksi, biasanya pada benjolan tersebut itu dia lebih teraba kenyal gitu ya. Pada pas kayaknya nggak keras deh gitu ya, itu kenyal. Terus biasanya pada infeksi itu bisa teraba fluktuasi, artinya adalah bisa jadi di dalam benjolannya itu dia ada cairannya gitu. Sedangkan pada malignansi itu dia terfiksasi, jadi lebih nggak bisa digerakkan juga, kokoh gitu ya si benjolannya itu. Selanjutnya pada infeksi itu biasanya ada nyeri. Dan biasanya pada infeksi juga tadi ada tanda-tanda yang sudah dijelaskan Dokter Junia tadi ya, ada panas, kemerahan di sekitar kulit seperti itu, teraba hangat seperti itu. Dan pada malignansi itu tidak teraba nyeri. Nah, jadi pemirsa bisa lihat nih kalau misalnya ada benjolan tempat-tempatnya di KGB tadi, kita bisa nilai apakah ini mengarah ke keganasan kah atau tidak. Kalau misalnya memang dua-duanya kayak ngerasa ini infeksi deh gitu ya, segera bawa ke dokter juga untuk memastikan apakah ini benar-benar infeksi atau bukan gitu. Nah, kalau misalnya suatu benjolan ini gitu ya, kita periksa lebih lanjut, akan kita periksaan penunjang namanya ya. Jadi tadi udah ketemu dari pemeriksaan fisiknya memang ada betul ada benjolan, maka akan kita lanjutkan ke pemeriksaan penunjang supaya kita tahu nih ini tuh sebenarnya penyebabnya karena apa gitu ya. Karena benjolan itu kalau misalnya diraba aja kita nggak tahu ini emang penyebabnya karena TBC kah atau karena virus kah atau yang lain seperti itu. Kita akan cari di laboratoriumnya ya. Biasanya nanti akan dicek darahnya apakah ada faktor-faktor infeksi yang meningkat di sana gitu. Kalau misalnya mengarah karena dia TBC, maka kita juga akan lakukan ronsen gitu. Tapi kalau misalnya dia hanya limfadenopati yang biasanya kelenjar getah beningnya itu tidak tahu penyebabnya, jadi kan dia denopati ya, jadi idiopatik penyebabnya, maka kita akan lakukan pemeriksaan lanjutan berupa imaging ya. Imagingnya itu biasanya yang kita lakukan adalah USG. Jadi nanti dari kelenjar getah beningnya yang ada itu akan dilakukan pemeriksaan USG. Nanti dilihat. Nah, gambaran USG-nya seperti yang ada di layar ya pemirsa ya. Nanti kelihatan tuh, oh bener nih di situ ada benjolan nih gitu. Pun nanti di dalam benjolannya ada cairan atau tidak, di USG pun juga sudah terlihat. Dan pada pemeriksaan USG sendiri ini adalah pemeriksaan yang sudah baik ya untuk suatu benjolan gitu. Dia nggak sakit, terus nggak pakai radiasi juga. Jadi kalau misalnya disuruh, nggak apa-apa ini di USG aja, nggak apa-apa. Jadi kita tahu apakah ini mengarah ke keganasan atau tidak. Baik, berarti memang ada beberapa tingkatan untuk menegakkan diagnosisnya. Betul. Pemirsa, untuk menegakkan limfadenitis tentunya banyak sekali pemeriksaan dan juga yang harus kita lakukan untuk menentukan pengobatan yang tepat. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kita Sehat.